Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Innama ju'ila darul akhiratu mahallan li jazai ibadihil mu'minina li anna hadhihi daro la tasa'u ma yuridu ayyu'tiyahu wali annahu ajallu aqdarihim an ayyujazihim fi darin la baqa'ala. Innama ju'ilad darul akhiratu mahallan li jazai ibadihil mu'minina. Sesungguhnya dijadikan alam akhirat itu sebagai tempat bagi hamba Allah yang mukmin dalam menerima balasan amalnya. Kenapa alam akhirat dijadikan tempat Allah memberikan balasan untuk orang-orang mukmin? Li'anna hadhihi daro la tasa'u ma yuridu ayyu'tiyahu. Karena alam dunia ini tidak sanggup menampung apa yang Allah ingin berikan kepada mereka. Apa Ibu? Kenapa kita sholat, kita puasa, kita sedekah, kita zakat, kita zikir, balasannya disimpan sama Allah nanti di akhirat? Karena kalau dikasih langsung di dunia ini nggak bisa nampung apa yang Allah ingin berikan buat kita. Apa John? Itu juga kenapa kalau kita doa nggak langsung dikabulkan, karena ribet. Apalagi kayak Bang Tony, doanya ya Allah minta beras sekarung, kalau langsung dikabulkan kesian dia, tahu-tahu ketiban beras. Ya Allah saya minta duit sekoper, langsung jatuhin duit sekoper lah. Makanya nggak langsung dikabulkan. Apa yang kita kerjakan pun kenapa imbalannya nggak langsung diberikan di dunia, tapi disimpan di akhirat. Kalaupun ada yang diberikan ke dunia itu mah paling cuma sekian persennya doang, sisanya tetap disimpan di akhirat. Karena tadi kalau semuanya dikasih di dalam dunia ini nggak bisa nampung. Jangankan pahala semua orang, imbalan semua orang, imbalan buat satu orang aja belum tentu nampung dunia ini. Itu Om Budin. Wali annahu ajallu aqdarihim an ayyujazihim fi darin la baqa'alaha. Dan itu merupakan bentuk besarnya kasih sayang Allah kepada mereka, sehingga Allah tidak membalas mereka di alam yang tidak kekal. Taranya dikasih sekarang namanya alam dunia bakal hancur, nggak bakal kekal. Percuma dikasih sekarang, ntar hancur-hancur juga, ngikut hancur juga. Ketika dunia hancur, dia ngikut hancur juga. Ketika dunia kiamat, dia ngikut hilang juga. Jadi percuma kalau dikasih sekarang, nanti aja dah dikasihnya. Apa nih? Cuma emang itu, karena balasannya dikasihnya nanti di akhirat, ujung-ujungnya kita jadi awang-awangan buat ngerjain kebaikan, itu rada kurang semangat. Coba kalau balasannya dijogrogin, sesatiri ngaji sekali pahalanya mobil atuh, jogrog di depannya, lah semangat banget itu. Biar kata ngaji sampai siang gue dijabanin gitu. Mobilnya didorong. Gitu.
Sayangnya begitu, karena dikasih di akhirat nggak kelihatan jadinya, sehingga kita buat ngerjain kebaikan rada awang-awangan gitu. Mana ngaji habis subuh, tidur kurang gitu. Mata masih sepet. Tapi kalau kita tahu nilainya besar gitu, semakin berat perbuatan baik yang kita kerjakan, makin besar nilainya, makin besar imbalannya gitu. Kalau kita paham ke situ, semangat tentunya. Cuma sayangnya nggak kelihatan Bang Ipul balasannya gitu. Makanya ada yang memble aja di belakang gitu. Pengen nyender ke nggak kebagian tiang kan begitu. Tapi itu bentuk kasih sayang Allah tadi. Daripada dikasih di dunia ujung-ujungnya kagak jadi apa-apa, mendingan nanti aja dah dikasihnya. Kalaupun mau dikasih di dunia paling cuma sekian persennya doang, kagak semua gitu. Begitu Ustaz. Cuma kan tetap aja ya, kalau imbalannya kelihatan semangat kita baru. Bang Imam disuruh nyoblos kemarin, nih Bang Imam 200.000, ntar nyoblos anu, ya Allah semangat itu, siap begitu. Karena imbalannya kelihatan. Tapi imbalan yang kita kerjakan sekarang nanti dikasihnya di akhirat. Yang sekarang diberikan di dunia paling cuma berapa persennya aja, enggak semua. Innama ju'ila tawabul mu'minina fid daril akhirati, imbalan bagi orang mukmin di alam akhirat sesuai dengan apa yang nampak bagi kita. Alasannya karena dua. Kenapa sih imbalan perbuatan kita sama Allah dikasihnya nanti di akhirat? Ngapa kagak sekarang aja sih gitu. Kan kalau sekarang kita semangat jadi ngerjainnya, ngapa sih kudu disimpan di akhirat gitu. Begitu Alpa ya, Bang Alpa kalau dijanjin lupa kalau semester ini dapat IPK tinggi, ntar dibeliin HP mau baba. Nah itu semangat banget belajarnya, karena imbalnya kelihatan. Bukan disimpan nanti, kadang-kadang semangatnya kurang jadinya. Tapi Allah tentu punya alasan kenapa pahala itu, imbalan itu disimpan buat nanti. Nah alasannya ada dua. Ahaduhuma, yang pertama, annad dunya la tasa'u ma yuridu ayyutiyahum min anwa'in na'imi hissan wa ma'nan. Bahwasanya alam dunia ini tidak mampu menampung apa yang ingin Allah berikan kepada mereka dari berbagai macam nikmat, baik itu yang berbentuk fisik maupun yang tidak berbentuk, yang metafisik. Kayak misalkan kita sering dengar orang yang sholat 2 rakaat sebelum subuh, dia akan diberikan dunia dan semua isinya, yang lebih baik dari dunia dan segala isi-isinya. Itu kalau dikasih berbentuk segede apa itu Bang Ipul? Terus kita naruhnya di mana itu? Nanggapinnya bagaimana gitu Pak? Kalau yang baik bercakap, kalau dari yang jelek gimana? Perbuatan baik maka gak. Ini balasan kebaikan Mang Haji, nggak usah ngomongin dosa dulu, nggak usah. Dosa mau udah cukup semalam aja. Ini yang cakap-cakap aja dulu. Belum ntar lagi balasannya ada yang segede gunung Uhud kan gitu. Sholat jenazah 1 kali sama dengan mendapatkan pahala sebesar 1 gunung Uhud. Lah itu gimana naroknya kita? Makanya disimpan nanti di akhirat. Karena kalaupun dikasih di dunia, kita nggak bakal bisa nerimanya gitu. Lo Bang itu lagi gotong-gotong pahala aja gitu.
Lagi dipanggul-panggul aja sama dia. Naruhnya di mana? Naruhnya di mana? Udah kagak muat. Lah pahala segede Gunung Uhud. Rumah kita cuma 100 meter. Tak ketiban. Repot. Apaan? Makanya itu alasannya. Karena dunia ini tidak mampu menampung apa yang ingin Allah berikan buat kita. Itu dari berbagai macam nikmat, baik itu yang berbentuk nikmat secara fisik maupun nikmat metafisik yang tidak berfisik. Tuh alasan yang pertama itu. Cuma memang tadi lagi-lagi karena emang imbalannya nggak kelihatan sekarang, jadi kita rada awang-awangan ngerjainnya. Diajak zikir, sepi suaranya. Lah kalau imbalannya dan tabut mah di depan kita, oh semangat zikir ya pasti. Itu ketarikan gede turun mobil, gede turun motor. Nah, iya kan. Misalkan kan kita juga sering dapat keterangan tuh, orang yang membuang satu kotoran dari masjid dia akan mendapatkan satu bidadari. Lah repot itu. Begitu dikasih mau langsung kita bawa pulang dah, kalau kagak kamu bini kan. Ini mah pahala dari Allah, dia bersihin masjid gitu. Udah dipel apa gitu. Lah udahnya rumah kita sempit, nyapus masjid kotoran berapa ratus ribu gitu. Itu udah dari 100.000 kita bawa pulang kemana dah. Makanya nanti dah ngasihnya nanti di akhirat aja, jangan sekarang. Investasi pahala. Begitu kemudian. Ammal hissu fali anna dunya mutadaniyatul masafati doyikotul aktori. Adapun nikmat yang berbentuk, karena dunia ini amat sedikit dan amat sempit luasnya. Wa yu'tillahu ta'ala li ahadil mu'minina fid daril akhirati fi mulkin wahidin minhum kama warada fil khabari masirata khamsami'ati amin. Dunia ini amat sempit, sedangkan Allah ingin memberikan untuk satu orang mukminnya di alam akhirat nanti sebuah kerajaan yang luasnya perjalanan 500 tahun. Lah kalau satu kerajaan luasnya segitu ditaruh di bumi kagak muat. Mau ditaruh di mana? Itu buat satu orang mukmin. Lah kalau sedunia ini ada 1 juta orang mukmin, semuanya dapat satu kerajaan segitu luasnya. Mau ditaruh di mana? Itu kagak muat jadinya. Kita ada nih paling berapa orang ini kan? 30 nggak nyampe ini. Itu aja udah ribet udah ngukurnya. Ya? Apa ya? Ikan asin. Kecium aja lagi. Ya, bikin lapar kan ini begini. Tarik mata. Ngaji kagak konsen deh ini. Lihat tuh. Fama zunnuka bi khawasihim. Lalu apa pendapatmu tentang orang-orang khusus, hamba-hamba Allah yang khusus, orang-orang mukmin yang biasa aja disiapkan satu kerajaan yang luasnya 500 tahun perjalanan.
Tentunya orang-orang yang khusus lebih dari itu. Nah kalau dikasih sekarang di dunia, kagak bakal muat dunia ini. Makanya disimpan nanti aja dah. Fatadiku la muhalata masafatud dunya an kulliyati jazaihim. Maka luasnya dunia ini pasti tidak mampu menampung semua imbalan yang Allah berikan kepada mereka. Wa ammal makna fali anna dunya mausumatun biddanaati wan naqsi wal khosasati wal haqarati wal asya'il lati yatana'amu biha ahlul jannati umurun syarifatun rafi'atun. Adapun secara makna fali anna dunya mausumatun biddanaati wan naqsi, karena dunia ini dibumbui dengan kehinaan dan kekurangan, wal khosasati wal haqarati, serta kerendahan, wal asya'ul lati yatana'amu biha ahlul jannati umurun syarifatun rafi'atun. Sedangkan nikmat-nikmat yang Allah siapkan untuk penghuni surga merupakan hal-hal yang amat mulia dan amat tinggi nilainya. Sayang kalau sesuatu yang amat mulia itu diberikan di tempat yang penuh dengan kehinaan. Sayang. Kama jaa fil akhbari, sebagaimana yang telah datang dalam sebuah khobar, inna maudi asautin fil jannati khairun minad dunya wa ma fiha. Sesungguhnya sarung golok di surga itu lebih baik dari dunia dan semua yang ada di dalamnya. Sarung golok doang. Sarung golok di surga lebih baik daripada semua dunia dan semua isi-isinya. Sayang kalau itu dikasih di dunia, sayang. Abang Ibu. Wa inna nuro siwari hawro'a yatmisu nuro syamsi. Dan sesungguhnya cahaya gelangnya bidadari itu dapat memadamkan cahaya matahari. Coba dah dikasih di dunia, agak silo kita. Sinar matahari aja kalah. Makanya kenapa bidadarinya nanti aja di surga dikasihnya. Sekarang mau udah popio aja popio gitu. Datang sekarang bidadari. Itu alasan secara maknanya, karena yang akan diberikan di surga nanti merupakan hal-hal yang amat tinggi nilainya, amat mulia. Sayang kalau Allah berikan di alam yang penuh dengan kehinaan dan kerusakan ini. Sayang banget. Wa ma asbaha dzalika, dan yang menyerupai itu semua. Wa yakfi fi dzalika qauluhu azza min qail fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin. Dan cukup penjelasan tentang itu semua firman Allah azza min qail fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin. Seseorang tidak tahu apa yang disembunyikan oleh Allah untuk mereka dari bidadari-bidadari. Biarin karena mah bini kita kurang cakep, bau ketek, bau bawang, bau presker, biarin karena mah. Tapi Allah udah siapkan bidadari buat kita semua. Bau bawang. Apalagi masaknya makan ikan asin, masak ikan asin, bawa ikan asin dah. Itu kadang-kadang yang kita nggak tahu, padahal Allah siapkan imbalan yang begitu luar biasa
buat kita, cuma karena nggak kelihatan aja kita jadi awang-awang ngerjainnya. Buat sholat awang, buat zikir awang, buat ngaji awang, ngapain aja awang. Karena tadi tuh imbalannya disembunyikan oleh Allah, disimpan nanti dikasihnya di akhirat. Enggak semua dikasih di dunia. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih azza wa jalla a'dattu li ibadis solihina ma la ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada apa yang beliau riwayatkan dari Tuhannya azza wa jalla, Allah berfirman, a'dattu li ibadiyas sholihin, aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh, mala ainun ra'at, sesuatu yang belum pernah dilihat mata, wala udunun sami'at, dan belum pernah didengar oleh telinga, wala khotoro ala qalbi bashar, dan tidak pernah terlintas di hati manusia. Itu yang pertama. Apaan? Nggak bisa dibayangin udah. Pokoknya hal yang paling indah di dunia aja itu belum ada apa-apanya dibanding satu nikmat di surga. Gitu. Belum ada apa-apanya. Siapa Bang Ipul? Menurut Bang Ipul, perempuan yang paling cantik dah siapa dah? Pio. Ya, Pio. Siapa dah? Apa artis-artis? Itu artis kampus itu mah. Siapa? Raisa, Isana, Saraswati gitu. Biar kata kita itu cantik banget, tetap aja nggak seberapa dibanding bidadari yang ada di surga gitu. Nggak seberapa. Apa? Kagak. Perempuan mah dapetnya kita udah. Lah cuma kan semuanya dirubah. Semua mau itu laki-laki mau itu perempuan ketika masuk ke dalam surganya Allah dirubah. Yang pertama dirubah menjadi tampan dan jadi cantik kan. Nggak bakal model kayak Mang Pudin ada di surga, nggak bakal. Itu bisa merusak pandangan di surga. Makanya kan itu bercandaan Rasul yang paling terkenal kan itu, nggak ada nenek-nenek yang masuk surga, nggak ada kan gitu. Itu bercandaan paling terkenal itu. Karena begitu masuk surga langsung dirubah menjadi pemuda, laki-laki dan perempuan yang berusia 35 tahun gitu. Dan perempuannya terus perawan selama-lamanya gitu. Biar kata dipakai tiap hari nggak bakal kendor nggak. Biar kata sekarang nenek udah berkendor, ntar kencang lagi di sana mah. Jadi hitungannya yang laki-laki dibikin tampan, jadi kagak apes kagak. Apes sama perempuan kalau begitu dapat kita. Udah. Dikit lagi. Watani, alasan yang kedua, annallaha ta'ala ajalla aqdari ibadihil mu'minina falam yaj'al lahumul jazaa'a ala ta'atihim fi darin faniyatin munqadiyatin munsorimatin. Alasan yang kedua bahwasanya Allah amat sayang kepada hambanya yang mukmin.
falam yaj'al lahumul jazaa'a ala ta'atihim fi darin faniyatin munqadiyatin munsorimatin. Maka Allah tidak memberikan balasan untuk mereka atas perbuatan taat yang mereka lakukan di alam yang fana ini, yang akan habis ini, yang akan hancur ini. Bentuk sayangnya Allah buat kita. Nanti aja, dikasih nanti. Kalaupun kita sekarang dikasih harta yang banyak, dikasih harta yang melimpah sebagai balasan buat amal ibadah kita, tetap aja yang kita nikmatin mah cuma sepiring. Yang kita naikin juga mobil paling cuma satu kan. Sisanya ya paling tadi yang nikmatin anak cucu kita kan. Sayang nanti aja di surga kalau udah kekal. Gitu Bang Ipul. Cuma kon maunya sekarang. Maunya sekarang juga. Nanti aja Tony, balasan nanti. Kagak ya Allah sekarang aja. Mauan sekarang juga. Li'anna kullama yafna wa in talat muddatuhu kala syai'in, atau kala syai'a boleh ya, atau kala syai'un boleh. Karena semua yang akan hilang sekalipun lama waktunya ya sama saja seperti tidak ada. Kalaupun lama waktunya ya anggap aja nggak ada nilainya, bakal hilang. Bal a'tahumul khuluda fil na'imi wal baqa'id da'imi fil malikil mukim fil mulkil mukim wa nahaika bihi syarafan bitasmiyatihi iyahum bi ismihil karim wa huwal hayyul ladzi la yamut. Bahkan Allah berikan untuk mereka hal yang kekal di dalam surga An-Naim dan kekal yang lestari di dalam kerajaan yang abadi. Wa nahaika bihi syarafan, dan Allah tambahkan untuknya kemuliaan dengan diberikan julukan kepada mereka dengan salah satu namanya yang mulia, yaitu Al-Hayyul ladzi la yamutu, zat yang maha hidup tidak akan mati. Orang-orang mukmin nanti pun akan diberikan julukan itu. Kita akan terus hidup selama-lamanya, tidak akan mati. Nama Allah yang diberikan buat orang mukmin nanti di surga. Ja'a fi tafsiri qaulihi ta'ala wa mulkan kabiro. Datang dalam tafsir firman Allah Ta'ala dan kerajaan yang amat besar, annahu yursilullahu ta'ala al-malaka ila waliyhi wa yaqulu lahu ista'dan ala abdi fa in adina laka fadkhul wa illa farji fa yasta'dinu alaihi min sab'ina hijaban thumma yadkhulu alaihi wa ma'ahu neng jangan berisik kalau mau tenggelam aja. Ada babanya itu. Wa ma'ahu kitabun minallahi azza wa jalla unwanuhu minal hayyil ladzi la yamutu ilal hayyil ladzi la yamutu. Bahwasanya Allah mengutus satu malaikat kepada seorang walinya, dan Allah berfirman kepada malaikat itu, ista'dan ala abdi, minta izinlah kepada hambaku. Fa'in adina laka fadkhul, kalau sudah diizinkan baru kamu masuk ke dalamnya. Wa illa farji, kalau tidak diizinkan maka kembalilah, maka kamu kembalilah. Fayasta'dinu alaihi min sab'ina hijaban, maka malaikat itu memohon izin kepada wali itu dari 70 hijab. Tsumma yadkhulu alaihi, kemudian malaikat itu masuk ke rumah wali itu. Wa ma'ahu kitabun minallahi azza wa jalla unwanuhu minal hayyil ladzi la yamutu ilal hayyil ladzi la yamutu. Dan malaikat itu membawa sebuah kitab dari Allah azza wa jalla
yang di atasnya tertulis dari zat yang maha hidup tidak akan mati untuk zat yang maha hidup tidak akan mati. Karena sudah diberikan julukan tadi, nama Allah diberikan kepada orang mukmin yang sudah masuk ke dalam surga. Fa idza fatahal kitaba wajada maktuban fihi. Ketika wali itu membuka kitab yang tadi dibawa oleh malaikat, dia mendapati tertulis di dalamnya, abdi ishtaqtu ilaika fazurni. Wahai hambaku, aku rindu kepadamu, maka kunjungilah aku. Mau Ustaz dapat surat begitu? Ustaz, aku rindu kepadamu, kunjungilah aku. Mati dah sekarang. Saya rasa semua gak ada yang mau itu ya. Ntar aja ya Allah ngirim suratnya rada tuaan. Fayaqulu hal jita bil buraki. Maka wali itu bertanya, apakah kamu datang membawa buruk? Fayaqulu na'am. Maka malaikat itu menjawab, iya, saya bawa buruk. Fayar kabul buroko. Maka wali itu menunggangi buruk. Fayaglibu syauqu ala qalbihi. Tapi kemudian rasa rindu memenuhi hatinya. Fayahmiluhu syauquhu. Sehingga dia dibawa terbang oleh rasa rindunya. Padahal udah nunggang buruk. Ujung-ujungnya kagak jadi naik bareng buruk. Dia terbang duluan karena saking rindunya sama Allah. Wayabqal buroku. Dan tersisalah buruk. Orang yang udah pergi duluan. Ila ayyasila ila bisatil liqoi. Sehingga dia sampai ke tempat perjamuan Allah Azza wa Jalla. Udah tuh. Jadi itu alasannya ya, kenapa kalau kita berbuat taat, balasannya enggak langsung diberikan di dunia. Semuanya balasannya disimpan buat nanti di akhirat. Karena itu nilainya lebih mulia dan lebih besar bentuknya. Kalaupun ada yang sekarang diberikan anugerah oleh Allah, itu mah hanya sekian persennya aja. Dan memang salah satu tandanya begitu. Tandanya bahwa kita menerima imbalan di akhirat nanti, dari sekarangnya sudah diberikan sebagiannya oleh Allah. Tandanya tuh apa Bagis? Tandanya bahwa kita sudah disiapkan imbalan yang besar oleh Allah di akhirat, dan sekarang udah mulai dikasih. Kalau istilah ujian mah udah dikasih kisi-kisinya gitu. Cuma paling cuma 1%-nya aja. Kalau dikasih kerajaan 100% di akhirat, sekarang dikasih 1%-nya. Dikasih nikmatnya 1% sekarang. Makanya kita mintanya begitu kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tandanya kita akan bahagia di akhirat, di dunia pun kita sudah diberikan kebahagiaan oleh Allah. Tandanya imbalan kita di akhirat amat besar, sekarang pun kita diberikan nikmat yang melimpah oleh Allah. Gitu. Tandanya begitu. Tinggal kita balikin dah. Kira-kira Bang Pudin udah dikasih belum? Sekian persennya. Udah tuh. Karena nanti ada tanda bahwa amal kita diterima dan sudah disiapkan imbalan di akhirat. Tandanya diberikan juga imbalan di alam dunianya, meskipun hanya 1%-nya doang. Tandanya itu. Makanya jangan aneh kalau banyak ulama-ulama, para kiai yang pada kaya, padahal nggak ngapa-ngapain, hartanya melimpah. Ya memang itu sekian persen dari imbalan yang Allah siapkan di akhirat nanti. Sebagiannya dikasih di dunia.
Ya kalau sekarang kita setiap hari ngalamin kesengsaraan, kudu curiga itu. Jangan-jangan ntar disuruhnya dikasih kesengsaraan yang lebih lagi. Mereka kagak bahagia bisa. Nah, karena ikan asin udah mateng, durian lagi aja. Kita hadiahkan pahala ta'lim kita pada pagi hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin.